Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Ahmad Syaifullah Zuad, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Kali ini kita akan membahas sebuah materi. Yang pertama yaitu konsep dasar pendidikan. Terus yang kedua nanti kita akan membahas tentang merdeka belajar. Merdeka belajar atau yang di perguruan tinggi itu disebut merdeka belajar itu ya, atau kampus merdeka itu, maaf. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang konsep dasar pendidikan. Yang pertama, pendidikan diidentikan dengan sekolah atau guru mengajar di kelas. Nah, di sini uh, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan itu selalu diidentikan atau selalu kita artikan, kita itu sebagai masyarakat di sini ya, kita selalu mengartikan bahwa pendidikan itu harus dari guru ke murid dan dalam lingkup di sebuah kelas atau di sebuah lembaga. Terus yang kedua, pendidikan merupakan aktivasi semua potensi dasar manusia melalui interaksi antar manusia. Nah, di sini juga menjelaskan bahwa pendidikan itu merupakan aktivasi atau namanya pengaktifan. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Pengaktifan semua potensi pada manusia itu sendiri atau pada SDM itu sendiri melalui interaksi sesama manusia. Itu berarti one one by one gitu ya maksudnya ya. Terus yang ketiga, pendidikan adalah metamorfosis perilaku menuju kedewasaan. Nah, di sini pendidikan adalah metamorfosis atau biasa kita sebut, kita dalam berpendidikan kita akan melalui proses perubahan dari yang mungkin kita dari tidak tahu menjadi tahu, dari yang pertama menjadi kanak-kanak, terus menjadi dewasa, kayak gitu. Dewasa dalam arti kita berpikiran dewasa gitu ya. Terus kemudian pendidikan sebagai proses elevasi yang dilakukan secara non-diskriminasi, dinamis, dan intensif menuju kedewasaan individu di mana prosesnya dilakukan secara kontinu dengan sifat yang adaptif dan near limit atau tiada akhir. Mungkin di sini udah pada paham ya. Oke, lanjut. Menjadi manusia yang berpendidikan. Yang pertama, esensi pendidikan adalah membangun manusia dengan tingkat keterpelajaran tertentu atau berpendidikan. Yang kedua, merekalah orang-orang cerdas yang mampu menyelesaikan aneka persoalan hidupnya, apapun persoalannya. Maaf, sangat sulit mengucapkannya. Nah, di sini siapa sih orang yang berpendidikan itu? Itu yang dipertanyakan pada slide kali ini. Nah, itu dijawab adalah merekalah orang-orang cerdas yang mampu menyelesaikan aneka persoalan hidupnya dengan terobosan atau cara mereka sendiri, kayak gitu. Nah, ada pertanyaan, bagaimana pendapat saudara tentang manusia yang berpendidikan itu? Kalau menurut saya gini, menjadi manusia berpendidikan, satu, adalah mereka yang mampu memahami fenomena secara akurat, berpikir jernih, dan bertindak secara efektif sesuai dengan tujuan dan aspirasi yang ditetapkan oleh dirinya sendiri. Terus yang kedua, menghargai orang lain, terlepas dari kekuasaan dan statusnya, bertanggung jawab atas hasil atau dampak tindakan dan menggunakan akal sehat untuk memenuhi apa yang dibutuhkannya, baik pribadi, keluarga, organisasi maupun masyarakat. Terus yang ketiga, membutuhkan informasi namun tidak tergantung semata pada informasi yang disimpan di kepalanya. Artinya, manusia memiliki kemampuan mencari informasi, menciptakan pengetahuan, dan mengembangkan keterampilan bila diperlukan. Itu.
Terus selanjutnya, siapa manusia terdidik itu? Yang pasti tidak selalu bergantung pada guru ya. Itu satu. Terus yang kedua, menjadi pembelajar yang memiliki ciri khas, dapat tumbuh dan berkembang dengan kemampuan sendiri. Jadi mengandalkan diri sendiri walaupun nggak ada tutornya ataupun nggak ada gurunya lah kayak gitu. Terus yang ketiga, mampu menyerap informasi dari pihak ketiga, dalam kutip guru. Nah, guru di sini luas. Guru di sini luas. Artinya itu sangat luas. Karena kalau kita ketahui kan, guru itu mungkin yang mengajar di suatu lembaga atau di suatu lembaga lingkungan yang memberikan gampangnya pendidikan gitu ya, entah itu di sekolahan atau di pesantren ataupun yang lain kayak gitu. Nah, di sini kita akan membahas pendidikan sebagai sistem. Yang pertama, sistem merupakan kumpulan beberapa komponen yang bekerja sama dengan serasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Itu sistem. Dan selanjutnya, setiap komponen memiliki ketergantungan antara satu dengan yang lain. Itu pasti, karena memang tadi dijelaskan di poin A, bahwasanya merupakan kumpulan beberapa komponen ya, yang bekerja sama itu. Terus poin C, permasalahan sistem harus diselesaikan secara peninjauan komponen-komponen yang ada pada sistem tersebut. Nah, yang di poin C ini itu adalah ketika ada suatu masalah, jadi kita akan mengevaluasi atau peninjauan kembali atas komponen-komponen yang digunakan dalam sistem tersebut. Apakah ada masalah ataupun enggak gitu. Terus yang selanjutnya sistem pendidikan. Ini dipelajarin dulu ya. Dari administrasi anggaran, guru atau non-guru, kurikulum, sarpras, input siswa baru, sosbud, keamanan, kependudukan, ekonomi, dan lain-lain, politik, output lulusan. Nah, jadi di sini itu adalah sebuah sistem yang dijelaskan pada awal tadi, bahwasanya sistem itu adalah merupakan gabungan beberapa komponen yang saling bekerja sama, kayak gitu. Itu. Ini hubungan sistem pendidikan. Tingkat keumuman, tingkat 1. Sistem pendidikan formal, subsistem sekolah menengah, subsistem kurikulum sekolah menengah, subsistem kelompok mata pelajaran. Gitu. Jadi di sini terdapat beberapa bagian. Yang pertama tingkat keumuman, yaitu sekolah formal. Terus sistem dari tingkat 1 itu adalah pendidikan formal itu sendiri. Nah, kemudian dibagi lagi. Dalam sistem itu ada subsistem atau namanya adiknya atau anaknya dari sistem tersebut. Sekolah menengah. Subsistem berarti anaknya dari subsistem. Terus kemudian subsistem itu berarti anaknya dari subsistem itu sendiri. Tuh. Oke, mungkin ini ada sebuah buat bahan diskusi aja ya. Menurut saudara, apa tujuan dan fungsi pendidikan? Terus yang kedua, anak dan peserta didik atau siswa dapat dikatakan menguasai suatu materi apabila bagaimana pandangan saudara? Terus kemudian, guru atau dosen seperti apa yang saudara inginkan dalam proses pembelajaran? Oke. Oke, lanjut. Yaitu yang kedua, kebijakan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka, ruang bagi PT atau perguruan tinggi untuk makin berkualitas. Itu. Oke, yaitu kebijakan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. Itu ada 4 kebijakan yang kategorinya mungkin besar ya, yaitu pembukaan program studi baru.
Yang kedua, sistem akreditasi perguruan tinggi. Terus yang ketiga, perguruan tinggi negeri badan hukum atau PTNBH singkatannya. Terus yang keempat, hak belajar 3 semester di luar program studi. Oke, ini untuk membahas tentang reakreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi PT dan Prodi yang sudah siap naik peringkat akreditasi. Jadi ini masuk ke dalam poin yang kedua, sistem akreditasi perguruan tinggi tadi. Mungkin ini akan menjadi sebuah terobosan terbaru dari Kemendikbud ya, Pak Nadiem Makarim. Yang mana situasi sebelumnya perguruan tinggi dan prodi wajib melakukan proses akreditasi setiap 5 tahun. Nah, di situ dirubah oleh beliau Kemendikbud itu ya, arahan kebijakan baru yaitu akreditasi yang sudah ditetapkan oleh BAN PT tetap berlaku selama 5 tahun dan akan diperbarui secara otomatis. Yaitu, perguruan tinggi yang terakreditasi B atau C dapat mengajukan kenaikan akreditasi kapanpun secara sukarela. Yaitu yang sebelumnya wajib 5 tahun, sekarang bisa mengajukan secara sukarela. Kapanpun ia siapnya kayak gitu. Terus proses akreditasi dapat berjalan sampai dengan 170 hari bagi perguruan tinggi dan 150 hari untuk prodi atau program studi. Nah, di sini arahan kebijakan baru lagi. Peninjauan kembali akreditasi akan dilakukan oleh BNPT jika ada indikasi penurunan mutu. Misalnya, adanya pengaduan masyarakat disertai dengan bukti yang konkret. Terus jumlah pendaftar dan lulusan dari PT atau prodi tersebut menurun secara drastis 5 tahun berturut-turut. Jadi akreditasi akan diturunkan jika ada kayak indikasi-indikasi bahwasanya akreditasi itu tidak pantas pada suatu prodi atau perguruan tinggi tersebut. Kayak gitu. Terus yang ketiga, dosen menerima tambahan beban administrasi terkait proses akreditasi. Terus, akreditasi akan diberikan bagi prodi yang berhasil mendapatkan akreditasi internasional. Akreditasi internasional yang diakui akan ditetapkan melalui keputusan menteri. Terus selanjutnya, pengajuan reakreditasi PT dan prodi dibatasi paling cepat 2 tahun setelah mendapatkan akreditasi yang terakhir kali. Terakhir studi wajib dilakukan setiap tahun. Oke. Dan bagian ini membahas tentang mengambil mata kuliah di luar prodi atau berarti kebijakan keempat tadi ya. Kebijakan keempat dari 4 kebijakan tadi yang kita bahas kali ini. Situasi saat ini, mahasiswa tidak memiliki banyak fleksibilitas untuk mengambil kelas di luar prodi dan kampusnya sendiri. Terus dirubah, perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk sukarela dapat diambil atau tidak. Ada 2 poin, dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester secara setara dengan 40 SKS. Ditambah lagi, dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda, namun di PT atau di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Nah, jadi kalau misal kita nih, saya sendiri, saya mahasiswa Uin Sunan Kalijaga, akan mengambil prodi
di luar UIN Sunan Kalijaga. Nah, dari kampus UIN Sunan Kalijaga itu akan memfasilitasi atau akan memberikan akan memberikan hak bagi mahasiswanya itu mengambil SKS di luar perguruan tinggi itu hanya selama atau sebanyak 2 semester kayak gitu. Terus apabila saya yang mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, prodinya asal dari manajemen pendidikan Islam, tetapi saya ingin mengambil jurusan lain atau prodi lain kayak gitu. Prodi lain itu hanya diberi 1 semester saja gitu. Kemudian bobot SKS untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas sangat kecil dan tidak adil bagi mahasiswa yang sudah mengorbankan banyak waktu. Dengan kata lain nih, yang arahan kebijakan baru. Dengan kata lain, SKS yang wajib diambil di prodi asal adalah sebanyak 5 semester dari total semester yang harus dijalankan. Tidak berlaku untuk prodi kesehatan. Terus, di banyak kampus, pertukaran pelajar atau praktik kerja justru menunda kelulusan mahasiswa. Itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini tujuan dari diadakannya kebijakan baru yaitu Kampus Merdeka. Untuk mencapai apa? Profil lulusan yang diharapkan. Namanya kebijakan baru ya pasti ada sebuah tujuan tersendiri. Nah, yang pertama, mumpuni secara pengetahuan. Itu pasti. Memiliki soft skill yang baik, kerjasama, komunikasi, dan perilaku yang baik. Nah, di sini menurut saya memiliki soft skill yang baik itu yaitu tertuang pada poin keempat tadi, dalam 4 kebijakan tadi. Yang mana mahasiswa diberi hak untuk memilih prodi lain di PT sendiri atau di luar PT-nya sendiri kayak gitu. Terus cakap dalam keterampilan. Ini juga ini juga tertuang pada poin keempat tadi. Itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.